Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Nurdianawati ingin menjelaskan tentang bagaimana cara kerja dari aplikasi yang telah saya buat sebelumnya untuk menyelesaikan tugas akhir. Judulnya yaitu Perancangan Sistem Informasi Administrasi Pembayaran pada Sekolah Alam Akhdar Insan Mulia berbasis Java. Sebelum aplikasi dijalankan, terlebih dahulu pastikan exam Apache dan MySQL-nya dalam keadaan start. Keduanya dalam keadaan start. Lalu baru kita dapat menjalankan aplikasinya. Di sini saya sudah buat aplikasinya dalam bentuk .exe. Lalu form pertama yang muncul ketika program aplikasinya dijalankan yaitu form login. Terdapat beberapa button di sini, yaitu button exit untuk keluar dari aplikasi, lalu button minimize untuk menyembunyikan sementara program aplikasi. Setelah itu ada button batal dan button masuk. Untuk button batal di sini apabila kita mengetikkan kata lalu kita klik batal, field yang ada di situ akan terhapus. Nah, kalau untuk button masuk, itu apabila nama pengguna dan kata sandi yang sesuai, maka akan masuk ke form sesudahnya atau form selanjutnya, yaitu form menu utama. Di sini saya telah tersedia nama pengguna dan kata sandi yang sudah saya setting sebelumnya. Di sini terdapat tampilkan kata sandi untuk memunculkan nama kata sandinya agar terlihat. Setelah sudah sesuai, mari kita masuk ke dalam form selanjutnya. Kalau terdapat kata seperti ini, berarti nama pengguna dan kata sandinya telah sesuai. Form kedua yang dijalankan yaitu form menu utama. Terdapat beberapa form, yaitu ada data siswa, data kelas, data ekstrakurikuler, administrasi pendaftaran, administrasi SPP, administrasi ekstrakurikuler. Di sini ada button minimize untuk menyembunyikan sementara dari aplikasi. Setelah itu, di sini ada button logout untuk keluar dari aplikasi menu utama atau form menu utama. Kalau kita klik, dia akan kembali ke menu form login. Kita masukkan kembali nama pengguna dan kata sandinya. Setelah itu kita masuk ke data siswa. Di sini terdapat beberapa field, yaitu ada nomor induk siswa, nama siswa, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nama orang tua, dan tahun masuk. Terdapat beberapa button juga, yaitu exit, minimize, dan menu utama atau button home untuk kembali ke menu utama. Dan ini button exit untuk keluar dari aplikasi, serta button minimize untuk menutup sementara aplikasi. Mari kita coba mengisi field yang sudah tersedia dulu. Dengan contoh, misalkan nomor induk siswanya 12. Namanya itu adalah Putri, tempat tanggal lahirnya kita beri jenis kelaminnya. Di sini ada pilihan yaitu perempuan atau laki-laki. Berhubung saya perempuan maka klik perempuan. Ini untuk alamat kita isi dahulu. Untuk contoh, tahun masuknya kita beri 2020. Kita klik simpan. Apabila terdapat kata seperti ini, berarti datanya sudah tersimpan ke dalam tabel. Ini yang sudah kita buat sebelumnya sudah masuk ke dalam tabel. Apabila ingin merubah data, kita terdapat button ubah. Untuk memastikan apabila sudah berubah, kita ubah di nama siswa. Contoh, kita klik button ubah. Data berhasil diubah.
di sini akan berubah datanya. Setelah itu, di sini ada terdapat button batal. Oke, untuk menghapus field-fieldnya, kita contoh, kita batal untuk mengubah atau menyimpan data, dia akan terhapus sendiri. Oke. Lalu terdapat di sini button untuk cari nomor induk yang sudah tersimpan sebelumnya yang ada di tabel. Contohnya, kita isi nomor induknya. Kita klik button cari, dia akan menampilkan nomor induk atau data yang sudah kita simpan, yaitu 12 yang ingin kita cari, dia akan muncul. Setelah itu, di sini ada button cetak. Apabila kita klik kanan pada mouse, dia akan terdapat menu pop-up, yaitu ada cetak rekap data siswa dan cetak laporan data siswa. Kita klik cetak rekap data siswa. Oke. Maka akan muncul rekapan data siswa yang sudah tersimpan di dalam tabel. Oke, di sini sudah lengkap. Setelah itu ada button cetak laporan data siswa. Menu pop-up-nya muncul, lalu kita isi menu pop-up-nya, yaitu di sini terdapat tahun masuk yang ingin kita lihat laporannya. Laporan yang kita ingin lihat yaitu laporan tahun masuk 2020 untuk contohnya. Maka dia akan muncul laporan untuk tahun masuk yang 2020 saja. Setelah button cetak, terdapat yang terakhir button hapus untuk menghapus data yang telah tersimpan sebelumnya. Oke, kalau ingin dihapus, maka kita klik, lalu kita klik button hapus. Untuk konfirmasinya, yes, data berhasil dihapus. Maka data yang sebelumnya disimpan akan menghilang dari tabel. Setelah data siswa, maka kita akan kembali ke menu form sebelumnya, yaitu menu utama untuk ke form selanjutnya. Kita klik. Oke, di sini ada data kelas. Untuk data kelas sebelumnya kita di sini terdapat ada field nomor induk, kelas, kelas, nama siswa. Oke, di sini juga terdapat button exit, minimize, serta button home untuk kembali ke menu utama. Di sini ada beberapa button. Sebelumnya kita coba dulu untuk mengisi fieldnya. Nomor induk yang tersedia, ini kita ada button cari untuk memunculkan nama siswa yang sebelumnya terdapat di button di form siswa. Oke, kita klik dulu nomor induknya yang sudah di save sebelumnya. Oke. Oke. Di sini klik cari, maka akan muncul. Setelah itu kita isi kelas yang tersedia, yang sesuai. Misalkan untuk nama siswa Putri masuk ke kelas An-Nabil. Oke. Nah, contoh wali kelasnya misalkan wali kelas. Oke, kita button simpan. Maka form yang di field ini akan muncul yang telah sebelumnya di save. Oke. Lalu di sini ada button ubah untuk mengubah data yang sudah tersimpan sebelumnya. Misalkan akan kita rubah kelas dan wali kelasnya saja. Tuh, Bapak Dian Pratama. Maka kita klik ubah, data berhasil diubah.
Oke, data yang sebelumnya Bapak Dian akan berubah menjadi Bapak Dian Pratama karena kita sudah ubah. Di sini terdapat button cetak untuk memunculkan hasil rekap data kelas yang sudah ada di tabel. Oke, di sini sudah lengkap. Lalu di sini ada button batal untuk batal menjalankan atau menyimpan datanya. Kita klik, dia akan terhapus otomatis. Di sini ada button cari untuk mencari nomor induk yang kita inginkan. Misalkan kita ingin mencari nomor induk 6325093. Oke. Maka nomor induk yang kita cari akan datanya muncul, yaitu nama siswa, kelas, dan wali kelasnya muncul. Setelah itu, kita balik lagi ke menu utama untuk ke form selanjutnya, yaitu data ekstrakurikuler. Di sini terdapat kode. Nah, kode ini dia secara otomatis muncul apabila sesuai dengan jumlah yang ada di tabel. Oke. Di sini kebetulan terdapat kodenya E0005. Oke, kegiatannya yang kita isi terlebih dahulu. Contohnya yaitu kegiatan badminton. Oke, dengan biayanya 50.000. Misalkan jadwalnya itu badminton hari Rabu. Oke, di sini seperti sebelumnya, setelah kita isi field lalu kita simpan ke dalam tabel, maka dia ada muncul yang tadi sebelumnya kita ketik, yaitu badminton, biayanya 50.000 dan jadwalnya hari Rabu. Oke. Untuk button ubah, ini akan merubah data yang sebelumnya kita buat. Oke, misalkan kita rubah badminton menjadi bulu tangkis. Oke, kita rubah. Oke, maka datanya berubah. Di sini terdapat button batal apabila kita batal memasukkan atau menyimpan data. Oke, kita batal, terhapus otomatis. Lalu di sini terdapat button cetak untuk mencetak rekap data siswa. Oke, di sini ada rekap data ekstrakurikuler secara lengkap dan seluruhnya. Lalu setelah itu di sini terdapat button cari untuk mencari data yang kita inginkan, yaitu sesuai dengan kegiatan. Contohnya kita ingin mencari kegiatan memanah, maka akan muncul data dengan kegiatan memanah. Lalu apabila di sini terdapat button hapus, kita untuk menghapus data yang sudah tersimpan. Contohnya hapus bulu tangkis dengan kode E0005. Oke, maka data yang sebelumnya akan hilang atau terhapus. Kita balik lagi ke menu utama untuk kembali ke form selanjutnya, yaitu administrasi pendaftaran. Nah, di sini adalah form transaksi untuk pendaftaran. Seperti biasa, nomor pendaftaran ini akan secara otomatis muncul sesuai dengan jumlah yang ada di tabel. Untuk field tanggal juga otomatis kita akan masukkan nomor induk yang sudah tersimpan sebelumnya. Di sini juga button cari untuk memunculkan data nama siswa yang sudah sebelumnya disimpan. Dengan contoh biayanya, misalkan untuk pendaftaran itu sebesar 1 juta rupiah. Oke. Lalu siswa yang membayar itu contohnya baru membayar sebesar 800.000. Lalu statusnya belum lunas karena biayanya
biaya yang terdapat di sini yaitu 1 juta nominalnya untuk biaya pendaftaran. Untuk metode pembayarannya terdapat tunai, BCA atau BRI. Kita pilih contohnya untuk metode pembayaran tunai. Di sini kita simpan ke dalam button simpan. Oke, data berhasil disimpan lalu masuk ke dalam tabel yang di sini. Maka akan muncul seperti ini. Karena dia belum lunas, maka kita akan klik terlebih dahulu untuk membayar nominal yang kurang dari sebelumnya. Oke, kita klik. Di sini ada field tanggal pelunasan, bayar, dan total untuk melunaskan pembayaran yang sebelumnya yang kurang. Oke, kita bayar, total statusnya berubah menjadi lunas. Mari kita rubah. Untuk button rubah, data berhasil dirubah. Oke, sebelumnya yang belum lunas, dia akan menjadi lunas karena pembayarannya sudah lengkap. Seperti itu. Lalu di sini ada button batal. Seperti biasa, button batal untuk menghapus field yang kita ketik atau kita isi. Oke, dengan contoh misalkan seperti ini, klik batal akan terhapus otomatis. Di sini terdapat button cari untuk mencari nomor induk yang kita inginkan. Contoh, kita ingin mencari button untuk mencari nomor induk 123. Oke, di sini akan muncul di dalam tabel data dengan nomor induk 123. Oke, data-datanya lengkap seperti ini. Setelah itu, di sini terdapat button cetak. Button cetak, kita klik kanan pada mouse, maka akan memunculkan beberapa menu pop-up. Namun apabila kita tidak mengklik bagian kanan pada mouse, akan muncul pop-up seperti ini. Kita klik sebelah kanan, yaitu kita pilih contohnya rekap administrasi pendaftaran untuk merekap seluruh data yang sudah tersimpan di dalam tabel. Oke, seperti ini. Oke, lanjut saja ke menu pop-up cetak kwitansi pendaftaran. Oke, dia akan muncul, akan meminta kode pendaftaran yang diinginkan. Maka kita ketik contohnya klik OK untuk menampilkan bukti pembayaran yang ingin dicetak. Di sini terdapat data-datanya yang sebelumnya kita isi untuk mencetak bukti pembayarannya. Ini untuk penerimanya. Oke, setelah kwitansi pendaftaran, yaitu laporan administrasi pendaftaran siswa. Di sini terdapat menu pop-up untuk tanggal awal dan tanggal akhir yang diinginkan laporannya. Untuk contohnya yaitu tanggal 14 bulan 8. Dan tanggal akhirnya seperti maka akan muncul laporan dengan tanggal 14. Di sini untuk laporannya, bagian footernya, datanya lengkap. Setelah itu, di sini ada button hapus seperti biasa untuk menghapus data yang sudah disimpan sebelumnya. Kita hapus. Maka otomatis datanya akan menghilang. Selanjutnya kita kembali ke menu utama, yaitu untuk menjalankan form administrasi SPP. Di sini terdapat beberapa field yang harus kita isi, yaitu nomor induk,
kita isi sesuai yang sudah tersimpan di form data siswa, nomor induk yang terdapat di form data siswa. Oke, kita klik cari, maka data nama siswa dan kelasnya tercantum di form tersebut karena sebelumnya kita sudah isi. Seperti biasa, nomor administrasinya sudah otomatis muncul sesuai dengan jumlah di dalam tabel. Tanggalnya juga otomatis. Lalu setelah itu, untuk biayanya kita beri contoh, kita isi. Dia akan menampilkan keterangan lunas karena biaya SPP-nya itu sebesar 350.000. Kita akan mengisi biaya SPP-nya pada bulan Agustus. Oke, dengan metode pembayaran contohnya yaitu tunai. Maka akan kita simpan datanya. Oke, dia akan muncul seperti ini dalam tabel. Setelah itu terdapat beberapa button untuk mengubah data yang sebelumnya. Misalkan kita rubah untuk bulan Mei. Oke, maka dia akan berubah jadi bulan Mei. Setelah itu, button batal untuk menghapus field atau borang yang ada di form tersebut. Misalkan contohnya, oke, maka itu otomatis akan terhapus. Di sini terdapat nomor induk siswa yang ingin kita cari. Oke, kita klik button carinya, maka nomor induk 123 akan muncul di dalam tabel. Oke, setelah itu klik batal untuk menghapus. Lalu kita klik button cetak untuk menampilkan menu pop-up yang akan dicetak. Oke, seperti ini. Terdapat beberapa menu pop-up cetak, yaitu rekap pembayaran SPP, kwitansi SPP, serta laporan SPP. Maka klik terlebih dahulu rekap pembayaran SPP. Oke, untuk rekap pembayaran SPP seperti sebelumnya akan memunculkan data yang sudah kita simpan sebelumnya secara lengkap. Seperti itu. Setelah itu, menu pop-up cetak kwitansi SPP untuk mencetak kwitansi yang telah kita inginkan. Kita harus mengisi kode SPP yang sudah ada atau sudah tersedia. Oke, kita klik OK untuk memunculkan outputnya. Nah, seperti ini, nomor administrasi yang sebelumnya kita isi pada menu pop-up akan muncul data dengan nomor administrasi SPP 00003. Oke. Di sini akan muncul bukti pembayarannya. Tuh, untuk melakukan pembayaran administrasi SPP. Selanjutnya, untuk laporan SPP, kita harus mengisi tanggal awal dan tanggal akhir yang kita inginkan untuk dicetak laporannya. Seperti biasa, datanya harus sudah tersimpan di dalam tabel. Oke, seperti kita contoh tanggal 28/7/2020. Lalu 28 ini untuk laporan pembayaran SPP yang kita inginkan pada tanggal 28 Juli 2020. Oke, ini untuk terangannya. Setelah itu terdapat button hapus untuk menghapus data yang sebelumnya terdapat pada tabel. Contoh, klik hapus untuk atas nama Haidar. Oke, data berhasil dihapus, maka nama Haidar otomatis akan terhapus di dalam tabel. Seperti itu.
Lalu kita kembali ke menu utama untuk menjalankan form administrasi ekstrakurikuler. Oke, seperti ini tampilan administrasi ekstrakurikuler. Terdapat beberapa field dan terdapat beberapa button. Oke, sebelumnya kita isi terlebih dahulu field-fieldnya yang sudah tersedia di sini. Nomor induk seperti sebelumnya, kita harus mengisi nomor induk yang sudah tersimpan sebelumnya. Misalkan dengan contoh nomor induk 123. Oke, dia akan menampilkan nama siswa dan kelas yang sebelumnya sudah tersimpan. Seperti sebelumnya, nomor administrasinya itu secara otomatis apabila sesuai dengan jumlah di tabel yang sudah tersedia. Setelah itu, kode ekskul kita isi dengan ekskul kode yang terdapat pada form ekskul yang sudah kita simpan. Oke, klik button cari untuk menampilkan datanya, kegiatan, dan data biaya untuk form ekskul sebelumnya. Setelah itu, kita isi untuk pembayarannya, yaitu sebesar 25.000. Keterangannya secara otomatis maka akan menampilkan lunas karena biayanya 25.000 dan dia dibayarnya juga 25.000. Untuk metode pembayarannya di sini terdapat tunai atau non tunai. Oke, kita klik tunai. Setelah itu kita simpan. Maka otomatis akan menyimpan di dalam tabel. Oke. Seperti ini. Sudah terdapat. Setelah itu terdapat button ubah untuk mengubah data yang sebelumnya disimpan. Oke, misalkan dengan contoh kita ubah untuk metode pembayarannya BCA. Maka kita rubah, akan berubah menjadi BCA yang sebelumnya tunai. Oke, setelah itu terdapat button batal untuk menghapus data yang sudah kita ketik. Dengan contoh coba Putri, misalkan di sini Nur. Oke, apabila kita klik batal, maka data yang sebelumnya kita tulis akan terhapus otomatis atau telah bersih di dalam field. Setelah itu di sini terdapat button cari untuk mencari nomor induk yang terdapat di dalam form administrasi ekstrakurikuler sebelumnya kita sudah simpan. Oke, kita untuk mencari data dengan contoh data dengan nomor induk 123. Klik cari, maka data di dalam field akan muncul. Data dengan nomor induk 123. Oke, kita klik batal. Di sini terdapat button cetak untuk mencetak beberapa laporan. Oke, di sini terdapat cetak rekap, cetak kwitansi, serta cetak laporan ekstrakurikuler. Maka kita klik terlebih dahulu cetak rekap untuk memunculkan data secara lengkap yang telah kita simpan sebelumnya. Oke, seperti ini datanya secara lengkap. Setelah itu kita klik lagi untuk menu cetak kwitansi ekstrakurikuler. Terdapat menu pop-up untuk mengisi nomor administrasi berapa yang ingin kita cetak kwitansinya. Oke, misalkan untuk nomor administrasi ekskul 1. Oke, kita klik, maka akan muncul bukti pembayarannya seperti ini dengan nomor administrasi ekskulnya ekskul 0001. Oke, dengan keterangannya lunas. Seperti itu. Lalu
Untuk cetak laporan ekstrakurikuler juga terdapat menu pop-up untuk mengisi data awal dan data akhir, tanggal awal dan tanggal akhir yang ingin kita cetak laporannya. Misalkan untuk tanggal awal tanggal 10 bulan 8 2020. Oke. Maka akan muncul laporan dengan sesuai tanggal yang telah kita isi sebelumnya, yaitu tanggal 10 bulan 8 dan 2020. Oke, seperti ini. Menu button cetak, kita klik pada mouse sebelah kanan. Kalau kita mengklik seperti biasa, maka akan terdapat keterangan seperti ini. Oke. Kita balik ke menu utama. Form seluruhnya sudah saya jelaskan. Maka untuk setelah ini saya akhiri penjelasan dari tugas akhir atau aplikasi yang telah saya buat. Apabila terdapat kekurangan dalam menjelaskannya, mohon maaf. Oke, sekian. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.